Selamat siang. Ya, selamat siang pemirsa. Anda kembali bersama kami di Lunch Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai, kalau tadi di filler sudah ada ya, sosok yang begitu bisa menjadi newsmaker ataupun hot topic. Kontroversial ya. Kali ini kita akan membahas mengenai Ahok inspirator pemimpin muda bersama saya Eliza Hasan. Dan bersama saya Nasiti Lestari. Kita akan bersama dengan dua orang narasumber saat ini. Namun sebelum kita memulai dialog kali ini, kita akan lihat dulu cuplikan berikut. Kalau mau dibilang lebih penting lagi, misi apa yang pertama? Bereskan birokrasi. Jadi kita pejabat harus punya hati yang melayani. Makanya birokrasi harus dibereskan. Bereskan birokrasi gimana caranya? Cuma 3 caranya. 1, pecat. 2, pecat. 3, pecat. Gitu ya kira-kira. Kalau nggak beres, pecat. Nah itu aja. Beresin birokrasi. Sampai yang baik, yang jujur muncul. Itu aja. Ya. Ini sebelum kita mulai perbincangan, ini dulu kali ya Pak ya. Mau pesan minum apa dulu nih sebenarnya? Supaya adem. Adem dulu nih, karena kita mau ngomong yang panas-panas ya. Apa ya? Saya kopi deh. Oh, kopi. Oke. Berarti bisa kopi dan teh biar menghangatkan hari ini ya. Baik. Sudah itu saja. Thank you. Oke. Baik. Terima kasih. Baik, ini kita mulai aja ya Nastiti ya, karena untuk berbicara terkait dengan hari ini adalah terkait dengan Ahok inspirator pemimpin muda. Ya. Kita tahu sosok Ahok ini bisa dikatakan terkait dengan ataupun banyak orang menilai bahwa sosoknya ini tegas, tapi juga ada yang bilang bahwa sosoknya juga arogan. Tegas tapi arogan. Saya ke Pak Emrus Siombing dulu, yaitu pengamat komunikasi politik dari UPH. Pendapat Anda Pak Emrus? Saya pikir kita sepakat bahwa beliau tegas, tetapi seseorang yang tegas tidak selamanya harus marah-marah. Baru kemudian kalau kita pakai dari pendekatan manajemen, barusan saja kita dengar penyelesaian birokrasi di Indonesia adalah pecat. Bayangkan, seandainya saya seorang dosen atau seorang rektor, mahasiswa saya melanggar etika, melanggar tata tertib, lalu saya pecat. Unsur pendidikan itulah yang dilupakan oleh Ahok. Jangan lupa, Ahok adalah pemimpin kita. Ahok adalah bapak kita di Gubernur DKI Jakarta nomor 1. Jadi sebagai seorang pemimpin nomor 1 tidak bisa berbicara seperti itu. Harusnya unsur edukasi dikedepankan. Jadi pecat itu adalah pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan mekanistis, di mana pemimpin mempunyai otoritas yang sangat powerful. Tidak bisa. Pada zaman sekarang adalah zaman yang sifatnya dialektika antar berbagai komponen, termasuk antara pemerintah dengan rakyat. Tidak bisa langsung pecat. Karena apa? Kalau dilakukan pecat seperti itu namanya adalah dia menggunakan powerful. Tidak bisa. Sementara dasar negara kita adalah musyawarah untuk mufakat. Ya. Tapi Pak Emrus, kalau Anda melihat gaya kepemimpinan atau gaya komunikasi Pak Ahok di sini, Anda sudah kan Jakarta. Banyak yang nekat tinggal di sini, banyak yang berharap atau bermimpi ya untuk di Jakarta. Bukankah memang dibutuhkan pemimpin yang tegas begitu? Baik, saya setuju. Sebelum kita ke Mbak Samara ya, sebagai soalnya udah pengen banget ikut bicara nih. Saya setuju. Kalau memang tegas itu perlu. Tegas bukan berarti marah. Tegas bukan berarti memberikan sanksi yang sangat keras kepada bawahan kita, kepada anak kita. Terbayang nggak, andaikan anak saya pulang malam sampai larut malam anak gadis saya misalnya. Lalu saya bilang, keluar kau dari rumah, keluar. Kapan saya untuk mendidik dia? Minggat gitu Iya, ya. tidak Kapan baik juga. mendidiknya? Unsur edukasi harus dikedepankan. Oke, kita di sini selain dengan Pak Emrus juga ada Samara Amani, juru bicara komunitas pendukung Ahok atau Kompak. Halo Mbak Samara, apa kabar? Baik. Anda tadi mendengar ya berarti. Kompak selalu. Anda tadi mendengar Pak Emrus, gaya bicara Pak Ahok itu tegas, bukan berarti marah-marah. Kalau Anda sebagai pendukung ya, Anda melihatnya seperti apa? Begini ya, kita juga harus melihat Ahok itu secara luas. Kita tahu di era Jokowi Ahok dan sekarang diteruskan oleh Pak Ahok, itu ada yang namanya lelang jabatan. Oke. Sehingga yang namanya birokrasi, walaupun dia itu di tingkat bawah, dia punya kesempatan untuk naik ke atas. Dia boleh mengutarakan apa yang dia ingin perbuat di jabatan yang dia inginkan, sehingga menurut saya itu adalah salah satu bentuk pendidikan yang diberikan oleh Pak Ahok terhadap bawahannya. Baik, kalau jadi itu ini untuk bukan komunikasi bukan masalah
Kalau dulu mungkin ada unsur nepotisme, tapi ini urusan lelang. Lelang ini semua bisa naik ke atas. Apakah Pak Ahok bilang pecat itu salah? Oke, memang gaya komunikasi Pak Ahok itu ceplas-ceplos. Kalau yang saya tangkap dari kata pecat-pecat itu, jika pejabat ini PNS ini memang sudah tidak mau memiliki niat yang baik, sudah niatnya tidak mau melayani rakyat, niatnya hanya mengambil keuntungan dari jabatannya, ya memang tidak ada jalan lain. Tapi Selain yang membuat dipecat. Anda jatuh hati kemudian memberikan dukungan dan menjadi juru bicara komunitas yang mendukung Pak Ahok itu apa sebenarnya melandasi? Pertama-tama, Indonesia ini kita sudah tahu puluhan tahun negeri ini penuh dengan korupsi. Kita butuh pemimpin itu hanya 3 sebenarnya. Dia jujur, dia bersih, dan dia berani. Sama Dan satu itu- lagi kita tambah lah, pintar. Banyak orang jujur di negeri ini, tapi belum tentu dia berani. Banyak orang jujur dan berani, belum tentu dia pintar. Ahok bukan tipe orang yang bisa dikadali, istilahnya. Oke, nah saya kembali lagi nih. Kita lihat Pak Emrus dari tanggapan dari Samara bahwa pemimpin itu jujur, tegas, pintar. Nah, kita lihat memang beberapa warga ataupun pihak mengatakan ini ada di sosok Ahok atau di sosok Bapak Basuki Cahayapurnama ini. Ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan kayak tadi di awal bahwa sebenarnya ya kalau ceplas-ceplos tapi jangan marah, atau ada kita katakan ada etikanya juga di Iya. sini. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Mungkin Justru- fenomena pro dan kontra ini selalu Justru terjadi. itulah saya setuju syarat yang disebut, tetapi harus ada lagi syarat yang ketiga, yaitu etika. Mohon maaf, saya harus katakan perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya, termasuk yang di kebun binatang sana, adalah etika. Ketika manusia tidak punya etika, tidak punya sopan santun, apa beda kita dengan ciptaan Tuhan lain? Jadi 3 unsur itu dia miliki, ditambah dengan sopan santun dan etika. Kalau itu dimiliki, saya kira dia sempurna. Oleh karena itulah bahwa di dalam penyampaian pesan-pesan komunikasinya, Ahok harus diwarnai dengan etika seperti itu. Misalnya contoh kita melihat memarahi bawahannya di depan di shooting di suatu TV atau katakanlah video lalu diupload, tidak baik. Sama halnya ketika saya punya staff, ketika saya punya mahasiswa melakukan kesalahan, lalu saya marah-marah di depan teman-temannya lain, itu tidak baik. Tetapi ketika dia saya panggil ke ruangan saya, lalu tidak saya sentuh dia, artinya dalam pengertian saya dekati, itu akan lebih bisa merubah perilakunya dibanding kalau kita langsung mempermalukan seseorang di depan umum. Oleh karena itu, unsur di samping yang 3 tadi ditambahkan unsur sopan santun. Bukannya itu sebagai tanda ataupun yang dilakukan oleh Bapak Ahok ini bukannya sebagai dia mengatakan ini sebuah bentuk transparansi supaya orang juga tahu apa yang dilakukan, Oh, bahwa ini iya. punishment kepada. Saya setuju, bukan berarti kita transparansi mengesampingkan etika, tidak bisa, atau sopan santun. Tetap kita transparansi. Saya pikir Joko Widodo termasuk pemimpin yang sopan. Kenapa tidak merujuk ke sana? Bukankah Jokowi termasuk tokoh yang transparansi juga, tetapi penuh sopan santun, penuh etika. Nah, itu maksud saya bahwa 3 unsur tadi ditambah dengan sopan santun, maka menurut saya Ahok akan menjadi pemimpin yang baik. Tetapi ketika dia mengesampingkan etika, saya pikir perbedaan manusia dari ciptaan Tuhan lain adalah persoalan di etika. Oke, baik, Tapi etika. kan bukan berarti Pak Ahok nggak punya etika di sini ya. Kita melihat di beberapa kesempatan beliau dengan sangat santun, dengan sangat sopan menyapa bisa dibilang masyarakat atau konstituen di Jakarta, dan tidak selalu yang bicara marah-marah di depan media. Tapi Pak, satu hal Pak Emrus, apakah Anda melihat ini sebagai sebuah bentuk building image yang ingin dibangun oleh beliau? Saya kira iya, bisa saja kita membangun image gitu ya. Tetapi image yang kita bangun adalah sesuai dengan etika yang berlaku di negara kita, menghormati orang, menghargai orang. Ada seorang tokoh di Republik ini, Bu. Kalau boleh saya katakan Menteri Kofifa Indra Parwangsa. Begitu kita berkomunikasi dengan dia, kita berhadapan dengan dia, sorotan matanya itu memberikan suatu pengakuan terhadap kita, tidak Waduh. menganggap rendah terhadap orang lain. Pak Emrus tadi ketika begitu. dikatakan maaf, pecat, itu menganggap manusia lain itu adalah rendah. Kedua, pendekatan semacam ini dari pola kepemimpinan disebut otoritas atau otoriter. Artinya menganggap manusia di bawahnya itu lebih bodoh dari dia. Tidak bisa. Karena kadang-kadang sebagai pemimpin yang baik harus melibatkan semua bawahannya, mengajak diskusi berdialektika sehingga ada ditemukan suatu solusi-solusi yang terbaik. Nah, Pak Emrus, tapi kalau kita lihat ya tadi dari tanggapan kalau kita sempat memutar apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, itu ada lanjutannya. Dia katakan bahwa pecat satu ada 3 caranya Ya, betul. untuk memberikan birokrasi yang bersih. Betul. Itu yang diharapkan, yang diinginkan ataupun ini yang menjadi salah satu keinginan dari Kompak ya. Ya. Kompak mengatakan bahwa
Ahok ini memang tegas. Salah satunya ada tadi pecat. Saya setuju, tegas. 3 cara itu. Saya Wah, setuju. pecat dan pecat sampai akhirnya menemukan satu sosok yang Jujur. jujur. Dari kejujuran itu muncul dengan adanya orang-orang yang setelah dipecat ini hilang, muncullah orang-orang yang baru lagi. Nah, ini kan berarti kembali lagi bahwa birokrasi dengan pemecatan ini sehingga akhirnya ataupun dengan tindakan atau punishment yang dilakukan oleh Ahok sehingga muncullah rasa takut dan kemudian akhirnya muncul juga sosok-sosok yang Baik. baik. Dan nggak mau yang coba-coba nggak mau lagi. coba-coba gitu. Kalau memang seseorang bekerja, bertindak atas dasar takut, itu berbahaya. Kenapa? Kreativitas tidak muncul, inisiatif tidak muncul. Tertekan. Jadi oleh karena itu, rasa takut harus kita hilangkan. Jangan Oke. karena menerima ancaman, seseorang takut, maka dia akan bekerja secara seperti robot. Dia akan bekerja sebagai mesin. Padahal sebagai manusia, kita butuh kreativitas, kita butuh inisiatif. Pemimpin tidak Superman. Kadang-kadang ada sesuatu masukan dari bawahan kita. Baik. Jadi kita baru sadar ketika bawahan kita mengingatkan kita. Ya. Ya, Demikian. nah, Samara nih kalau dilihat seperti apa dulu tanggapan dari Samara? Pak Emrus mengatakan bahwa ya nggak boleh kayak gitu, harus ada etika. Kalau dari Samara melihat sosok Ahok ini seperti apa? Tapi jawabannya ditahan dulu. Oh, oke. Kita break dulu ya. Oke. Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara. Berikut Tetaplah ini. bersama kami.